Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sekarsari, NPM 1911070009. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas D semester 4. Video ini merupakan video tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampuh oleh Bunda Dr. Sofia Mas Ayu MA. Nah, di video ini akan membahas materi-materi yang telah diajarkan, mulai dari pertemuan pertama hingga materi ke-12. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni penelitian dan statistik. Pengertian dari penelitian. Penelitian yakni cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ada 4 hal yang perlu dipahami, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Kemudian ada pula kriteria data yang diperoleh saat penelitian, yakni harus valid atau tepat, kemudian reliable, yakni konsisten, dan yang terakhir itu objektif atau derajat yang sama. Kemudian lanjut lagi statistik dan statistika. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka, sedangkan statistika yaitu cabang ilmu yang mengamati dan mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Kemudian ada banyak macam-macam statistik. Yang pertama, deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian data pengukuran tendensi, sentral, modus, median, mean. Kemudian yang kedua yakni inferensial, yakni teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Kemudian yang ketiga ada parametrik, yaitu statistik parametris yang digunakan untuk menguji parameter populasi sebagai melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Kemudian yang keempat ada non-parametrik, yakni bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat statistik. Non-parametrik ini tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Kemudian di pertemuan kedua, yakni materinya distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Tujuan dari pembuatan tabel adalah untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kemudian berikut adalah langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu menentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Nah, berikut di bawahnya yakni rumus-rumusnya. Kemudian yang kedua kita tentukan rentan data atau R. Setelah itu menentukan panjang kelas. Setelah menentukan panjang kelas, menentukan ujung bawah kelas pertama. Dilanjut lagi batas kelas bawah pertama, kemudian batas atas kelas pertama, kemudian ujung atas kelas pertama, kemudian daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Dan yang ke-9, menentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. Yang terakhir, menjumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data.
Kemudian kita lanjut ke materi ketiga, yakni data statistik. Nah, berikut adalah yang pertama, yakni jenis-jenis data. Ada data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif. Yang pertama ada jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Kemudian di kuantitatif itu terbagi menjadi data diskret dan data kontinuo. Data diskret yakni jumlah kloroplas, jumlah trombosit, jumlah sel, jumlah anak, dan lain-lain. Sedangkan data kontinu berat badan, jarak kota, luas tanah. Kemudian sumber statistik. Ada primer dan sekunder. Kita lihat di yang primer, yakni yang pertama wawancara langsung, yang kedua wawancara tidak langsung, yang ketiga pengisian kuesioner, yang keempat tes, dan yang kelima dokumentasi. Sedangkan di data sekunder, data dari pihak lain, misalnya BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, atau FAO, dan lain sebagainya. Kemudian penyajian data. Jadi, dalam penyajian data bisa melalui bentuk tabel, diagram lingkaran, histogram dan poligon, dan OGIF. Kemudian pada pertemuan keempat kita membahas mengenai ukuran atau pemusatan data, central tendency. Ukuran atau pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik pada sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya yang pertama yakni rata-rata atau mean, nilai yang paling sering muncul yakni modus, nilai tengah atau median, kuartil, desil, dan persentil. Jenis data ukuran pemusatan. Yang pertama yakni data tunggal. Rata-rata, mean, data tunggal. Nah, berikut ini adalah cara dalam ukuran pemusatan data tunggal. Rata-rata, mean. Kemudian data kelompok. Rata-rata, mean, data kelompok digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Ini adalah caranya. Kemudian data tunggal atau modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari deretan sekelompok data. Misal contohnya 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3. Maka modusnya adalah 3 karena nilai 3 yang paling sering muncul di antara angka-angka yang ada. Kemudian modus data kelompok. Kita masuk di nilai tengah. Nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk data tunggal, nilai median terdiri dari data yang jumlahnya ganjil atau genap. Kemudian menghitung kuartil, desil, dan persentil. Pertama, suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Suatu himpunan data membagi data atas puluhan bagian yang ada disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3, dan lain sebagainya hingga dan seterusnya. Suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada contoh mengenai rumus kuartil. Nah, di keterangannya, Ln yakni batas kelas bawah dari kelas kuartil ke N.
Kemudian N yakni banyaknya data. Kemudian yang selanjutnya jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas ke N. Kemudian F adalah frekuensi kelas kuartil ke N, dan C panjang kelas. Ukuran penyebaran data. Definisinya, suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data beberapa atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama, statistik jangkauan atau rank, simpanan rata-rata data tunggal data kelompok. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi, data tunggal, data kelompok, data kuartil, data. Kemudian presentil, data tunggal, data kelompok, koefisien variasi, bentuk baku atau nilai standar. Kemudian jangkauan rank. Inferensial jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan data dapat dihitung dengan rumus R maksimal dikurang min X minimal. Nah, di sini terlihat ada di dalam data yakni 10, 6, 8, 2, dan 4. Nah, maka X maksimal yakni 10 dan X minimal adalah 2. Maka hasilnya yakni 8. Kemudian kita masuk di pertemuan keempat. Kita bertemu di materi ke-7, populasi dan sampel. Definisi populasi. Keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki sebaran yang luas. Populasi, wilayah, generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Kemudian definisi sampel. Sampel yakni bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga, oleh waktu dan peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Kemudian yang ketiga yakni alur pengambilan sampel. Populasi seluruh kampus, sampelnya dari daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir, kemudian lanjut lagi ke sampel 20 mahasiswa dari yang registrasi, kemudian yang terakhir unit eksperimen seorang mahasiswa. Kemudian penentuan sampel penelitian. Syarat utama sampel representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Kerepresentatifan sampel dipengaruhi oleh yang pertama yakni homogenitas populasi, yang kedua jumlah sampel yang dipilih, yang ketiga banyaknya karakteristik subjek, yang keempat adekuasitas teknik pengambilan sampel. Kemudian yang selanjutnya yakni homogenitas populasi, yakni aspek tempat geografis yang merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal, misal provinsi, kabupaten, dan sekolah. Kemudian aspek subjek, misal jenis kelamin, umur, ras, pendidikan, kepribadian, sejarah kehidupan, dan intelijensi. Kemudian yang terakhir yakni aspek sosial yang mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya.
Kemudian karakteristik subjek penelitian. Yang pertama, peneliti menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Kemudian, besar anggota sampel penelitian tidak ditentukan besarnya populasi, tetapi oleh berapa banyak karakteristik subjek yang akan diteliti. Semakin besar power of effect akan dihasilkan, diperlukan sampel yang relatif sedikit. Kemudian yang selanjutnya yakni teknik pengambilan sampel. Yang pertama yakni ada probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ciri-ciri teknik sampel yakni yang pertama, pengambilan sampel secara acak. Kemudian yang kedua, semua anggota populasi memiliki peluang yang sama menjadi sampel. Kemudian macam-macam probability sample. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, stratified random sample. Kemudian yang ketiga, cluster random sample. Kemudian yang kedua yakni non-probability sample, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Kemudian kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya, yakni pertemuan ke-8. Kita membahas hipotesis. Hipotesis sendiri pengertiannya yakni pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Dalam perbuatannya diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Kemudian, fungsi dari hipotesis tersebut yakni merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Kemudian yang kedua, jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Kemudian, jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis jenis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang keberadaannya diakui oleh orang banyak pada umumnya. Kemudian yang kedua yakni hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya di dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut, kita memerlukan bantuan filsafat, metode tipe-tipe yang ada. Kemudian yang ketiga yakni hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksitasannya, dunia perlu kita memerlukan bantuan filsafat, metode-metode yang ada. Kemudian, cara merumuskan hipotesis. Yang pertama, rumuskan hipotesis penelitian. Kemudian yang kedua, rumuskan hipotesis operasional. Dan yang ketiga yakni rumuskan hipotesis statistik. Kemudian, jenis-jenis kekeliruan yang kadang dibuat oleh seorang peneliti. Nah, seperti tabel ini, HO benar dan HO salah. HO tepat, HO salah jenis 2. Tolak HO keputusan tepat. Menolak hipotesis yang seharusnya diterima, kesalahan ini disebut sebagai kesalahan alfa atau A. Menerima hipotesis yang seharusnya ditolak, kesalahan ini disebut sebagai kesalahan
beta atau B. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan yang disebut pada waktu menguji hipotesis di mana kita menolak HO padahal yang sesungguhnya HO itu benar. Dengan kata lain adalah peluang menolak HO yang benar. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis di mana kita menerima HO padahal sesungguhnya HO itu salah. Dengan kata lain adalah peluang menolak HO yang salah. Kemudian macam-macam kekeliruan. Yang pertama yakni menolak hipotesis yang seharusnya diterima dinamakan kekeliruan A atau alfa. Kemudian kedua yakni membacanya A sama dengan 0,05 taraf nyata 5% yang artinya kira-kira 5 dari tiap 100 kesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima atau kira-kira 96% yakin bahwa kesimpulan yang dibuat benar, peluangnya salah, kekeliruannya sebesar 5%. Kemudian kekeliruan macam yang kedua adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak dinamakan kekeliruan B atau beta. Peluang membuat kekeliruan macam 2. Kemudian yang selanjutnya kita masuk di pertemuan yang ke-9 yakni membahas kolerasi. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel yang independen tidak bebas. Apabila beberapa variabel ini independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel yang di depannya tak bebas, disebut kolerasi berganda. Dan apabila suatu variabel independen bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas disebut kolerasi parsial. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang adanya sebab dan akibat. Koefisien kolerasi atau person product moment. Untuk kesimpulan data X1 dan Y1 berukuran N, koefisien kolerasi dapat dihitung dengan rumus yang dapat kita lihat di sini. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita masuk ke materi ke-11 yakni analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Langkah-langkah uji regresi terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, uji model keseluruhan uji. Langkah pertama menguji apakah model sudah baik. Nah, seperti ini. Model baik B1 BK sama dengan 0. Kemudian uji variabel bebas atau uji T. Kemudian menguji variabel bebas mana yang berpengaruh. Kemudian demikian selanjutnya untuk semua variabel. Nah, kemudian langkah yang kedua yakni menggunakan rumus persamaan regresi. Dan langkah yang ketiga, hitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran berapa besar variasi variabel terikat yang dipengaruhi variabel bebas. Dihitung dari nilai kolerasi yang dikuadratkan.
Kemudian regression modeling steps. Ya, ada hypothesis deterministic component, kemudian estimate Ukraine Andel parameters, kemudian hitung koefisien keterandalan, evaluate model and estimation, kemudian regression berganda atau multiple regression. Independent variable yang dianalisis lebih dari 2 kegunaan. Yang pertama, untuk melihat pengaruh lebih besar dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. Kemudian yang kedua, berpengaruh terhadap variabel terikat memprediksi nilai variabel terikat bila diketahui nilai variabel bebas. Kemudian, materi yang terakhir di pertemuan materi ke-12, validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas instrumen. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir atau item pertanyaan atau pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, maka selanjutnya diuji cobakan, dianalisis dengan analisa item atau uji coba yang berbeda. Itu mempunyai kolerasi positif dengan kriterium, skor total, serta kolerasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validasi yang tinggi pula. Kemudian macam-macam validitas. Yang pertama yakni validitas isi atau dicapai melalui penyusunan. Kemudian yang kedua yakni validitas ada sekarang atau dicapai dan diketahui sesudah. Kemudian yang ketiga yakni validitas konstruk, yakni berdasarkan ketentuan atau teori. Kemudian yang terakhir yakni validitas prediktif, yakni dibuktikan melalui pengalaman. Kemudian uji reliabilitas. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang perjalanan dan mirip pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsistensinya diukur dengan kolerasi dengan pertanyaan lain. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila banyak kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.